ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Shalom, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah rumah tangga. Karena itu jemaat sekalian diundang untuk berdiri dan kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan melakukan kidung jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Kita teduh sejenak, ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinan dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat disilakan duduk kembali dan saat ini kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang maha murah dan Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus, ada waktu, kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami persekutuan jemaat GPID Peniel Palu. Mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 18. Untuk kami beribadah bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan dengan Engkau saat ini, sekalian kami jemaat-Mu rindu untuk diarahkan oleh kebenaran firman-Mu,
Sebab itu kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Allah, menolong, memampukan sekalian kami, sehingga kami dapat memahami dan menghayati apa maksud firman-Mu, dan sekaligus mau mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami sekalian. Kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22 dengan perikop pembacaan firman Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian sabda firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika saya melayani di sebuah tempat, dan ternyata di jemaat itu masih didapati bahwa mereka pun punya kehidupan seperti jemaat mula-mula, di mana ketika mereka menerima berkat dari Tuhan, apapun bentuknya, maka jemaat itu akan berbagi dengan anggota-anggota jemaat yang ada di sekitarnya. Nah, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan sangat menyukacitakan bagi saya pribadi ketika melihat kehidupan jemaat yang mencerminkan bahwa di sana ada sebuah persekutuan yang hidup, persekutuan yang saling membangun, persekutuan yang saling mau berbagi dengan sesama anggota jemaat yang ada. Nah, karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
melalui setiap persekutuan dalam suatu gereja lokal. Inilah maka jemaat menyatakan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan sebagai pemersatu kehidupan orang beriman. Suatu persekutuan akan menjadi berkat satu terhadap yang lain dan bagi lingkungan sekitarnya, bahkan bagi semua orang, jika hal itu diikat dalam kasih Kristus. Sebab Kristus sendiri telah menyatakan kasih yang begitu besar bagi umat manusia, di mana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Oleh karena itu, kasih Kristus yang begitu besar itu seharusnya juga mewujud dalam seluruh tindakan kehidupan setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu setiap pribadi dalam suatu komunitas persekutuan jemaat, kelompok ataupun kategorial, baik itu bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, tidak akan tinggal diam ketika ada sesama manusia yang sedang mengalami sebuah penderitaan. Karena itu juga tidak akan bersikap sebagai orang yang bermasa bodoh jika ada sesama yang membutuhkan pertolongan. Namun saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita menemukan situasi yang bertolak belakang. Nah, bukankah seringkali kita melihat ada banyak orang Kristen yang tidak mau berbagi dan melihat sesama yang sedang mengalami sebuah penderitaan hidup. Kalaupun mau menolong dan berbagi, maka mereka adalah keluarga atau satu komunitas atau sesama orang Kristen. Nah, ini jelas membangun tembok-tembok yang tentunya tidak mau peduli terhadap kehidupan orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, bagaimana mungkin gereja bisa menjadi saksi Kristus yang baik jika di dalamnya masih terdapat perbedaan yang seperti ini? Masih ada tembok-tembok pemisah di dalamnya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada di Korintus. Sebagaimana diungkapkan di ayat yang ke-22, sehingga Rasul Paulus memberi sebuah teguran kepada jemaat yang ada di Korintus dengan sebuah teguran yang sangat keras, karena pertemuan-pertemuan jemaat yang ada di Korintus atau ibadah yang mereka lakukan ternyata tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru ini mendatangkan sebuah keburukan bagi persekutuan mereka. Sehingga pada saat ini didengar oleh jemaat di Korintus bahwa sapaan Rasul Paulus yang begitu tegas dan sangat keras ini, tentunya ini merupakan sebuah teguran yang bisa membuat jemaat di Korintus bisa sadar akan apa yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus tidak mengatakan bahwa jemaat Korintus menyembah Tuhan sia-sia adanya.
Dan Paulus juga tidak mengatakan apa gunanya engkau melakukan semua aktivitas pelayanan, program yang banyak, tetapi engkau sendiri tidak merasakan apa-apa dan kosong. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan bergereja pada masa kini pun, kita juga masih dapat menyaksikan ada sikap-sikap eksklusif, sikap-sikap yang tertutup, yang dapat membedakan antara orang yang mempunyai dan juga bagi orang yang tidak mempunyai. Karena itu saudara-saudara, mari kita kembali memaknai satu prinsip yang sangat penting dari teguran Rasul Paulus lewat bagian bacaan firman Tuhan yang begitu tegas dan sangat keras disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita bawa, apa yang kita serahkan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah itu, maka pastinya semua itu telah menjadi miliknya Tuhan, bukan lagi menjadi milik kita. Karena kita telah persembahkan, kita telah berikan kepada Tuhan, maka itu berarti telah menjadi miliknya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih dalam Yesus Kristus, semua talenta, semua berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, hendaknya itu kita mau pergunakan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan sesama. Dengan memahami prinsip ini, maka kita tidak akan pernah merasa kepala atau harus dipuji orang pada waktu kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Karena ada kebiasaan orang-orang tertentu bahwa ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain, maka seringkali mengharapkan sebuah pujian dari orang lain. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita perlu berkecil hati pada waktu kita tidak banyak hal yang bisa kita beri atau kita bawa kepada Tuhan. Sekecil apapun pemberian itu, maka hendaknya diberikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga tidak akan ada atau tidak akan muncul sungut-sungut dari dalam hati kita, sebab kita sudah memberinya dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan rasa sukacita. Kita mau memberikannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertemuan-pertemuan kita atau ibadah-ibadah kita ini benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan dan bukan menghina Tuhan. Melalui pembedaan, melalui perlakuan bagi sesama, seperti yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada di Korintus ini, yang membawa makanan dalam suatu persekutuan, tetapi hanya menghabiskannya untuk diri sendiri dan tidak mau berbagi dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Jamuan kasih yang seharusnya mempermuliakan Tuhan, tetapi justru ini menghina kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janganlah kita jemu-jemu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Percayalah bahwa
Tuhan sanggup melimpahkan berkat atas kehidupan kita. Lakukanlah dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, dan demi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah atas segala berkat-Nya dalam hidup kita. Karena itu kita memberi persembahan kita kepada Tuhan sambil kita mengingat sabda firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita bersyafaat. Tak henti-hentinya kami menyatakan segala ungkapan syukur, terima kasih kami di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, atas segala cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan persekutuan kami sebagai jemaat-Mu, jemaat GPID Penil Palu, baik dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, di mana Tuhan memberi kami kesempatan yang begitu indah dan baik untuk bersama-sama kami menyembah, memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Allah. Bahkan dalam persekutuan ibadah rumah tangga ini, kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan dalam persekutuan ini.
Kami sungguh percaya bahwa oleh pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus mula, sekalian kami jemaat-Mu mampu untuk memahami, untuk menghayati apa maksud dari firman-Mu ini. Sehingga oleh penghayatan dan pemahaman yang baik itu, kami pun dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah, Engkau mengingatkan dan menegur kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Dikala dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami tidak hidup saling mengasihi, saling membangun, saling berbagi satu terhadap yang lain. Sehingga terkadang dalam persekutuan itu kami membangun tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Tetapi kami harus disadarkan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menghapuskan segala tembok pemisah itu dengan cara mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami manusia ini. Biarlah kasih Kristus akan senantiasa mewujud dalam hidup kami sehari-hari sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Bahkan juga dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami, di mana kami hidup saling berbagi satu terhadap yang lain, sehingga dalam kehidupan yang berbagi itulah Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah, Engkau memberkati bagi jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga masing-masing. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, bahkan kami sebagai jemaat yang lanjut usia, juga kami sebagai para janda duda, anak yatim piatu. Ya Tuhan Allah, kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Engkau yang memberkati akan segala rencana, segala usaha pekerjaan masing-masing kami jemaat-Mu. Apapun profesi kami masing-masing, apapun tanggung jawab, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, mampukan kami untuk menunaikannya dengan baik. Jadikan hidup kami berkat bagi sesama. Demikian juga Engkau memberkati bagi anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Dalam proses perjuangan studi, Tuhan buat mereka sukses dan berhasil, tetap menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua mereka, terlebih takut akan Tuhan. Engkau juga Bapa di sorga yang senantiasa menyertai dan melindungi jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka masing-masing, baik yang dikerjakan di dalam rumah masing-masing ataupun di luar rumah. Di tengah-tengah krisis yang sedang kami alami karena pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan menyertai, Tuhan tetap menolong, melindungi, meluputkan dari paparan COVID-19. Bahkan Tuhan yang tetap mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kami di tengah-tengah krisis akibat pandemi COVID-19 yang kami hadapi saat ini.
Kami tidak akan undur langkah untuk tetap mengiring Kristus di tengah-tengah dunia ini, apapun tantangan, persoalan, dan pergumulan. Karena bersama dengan Yesus, kami akan cakap untuk menanggung segala persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, khususnya kami juga yang ada di Sulawesi Tengah, kota Palu ini. Tuhan tetap memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan, termasuk Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan segala tanggung jawab pelayanan mereka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memberi hikmat sehingga mereka tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga kami boleh merasakan, menikmati sukacita, damai sejahtera, keamanan dan kenyamanan menjadi bagian dan milik kami bersama. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga memohon kepadamu, Engkau mampukan kami sebagai satu persekutuan jemaat-Mu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi anjuran-anjuran pemerintah sebagai wakil Tuhan di bumi ini, di mana kami tetap menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan orang lain yang ada di sekeliling kami, sehingga di sana Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, dalam ibadah rumah tangga saat ini kami sudah memberi respon kami terhadap pelayanan firman-Mu. Engkau menguduskan dan memberkatinya, sehingga melalui persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan ini akan dapat menunjang pelayanan dalam persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu. Tuhan tetap mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tahu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber hidup dan berkat atas kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, sepanjang kehidupan yang kami jalani ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan akan tetap berada di pihak kami, menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Sungguh kami menyadari di hadapan-Mu, kami adalah umat yang berdosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan Allah, sehingga kehidupan kami ini layak di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, sempurnakan doa kami ini. Jadilah menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita akan menutup ibadah rumah tangga di saat ini. Karena itu jemaat sekalian diundang untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian ibadah rumah tangga saat ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom.